Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa membahas lagi soal-soal terkait dengan pola bilangan. Ini adalah soal yang kemarin Ibu bagikan untuk kalian kerjakan, dan beberapa sudah Ibu koreksi, dan di sini Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana sih cara-caranya supaya soal ini bisa kalian kerjakan dengan jauh lebih baik. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Mohon maaf kalau misalkan di luar sini lagi ada suara-suara karena Ibu lagi ada di sekolah dalam recording ini. Oke, untuk nomor 1 di sini kita lihat. Oke, di sini pada segitiga yang pertama ini ada beberapa korek api atau batang korek gitu ya. Nah, pola segitiga di atas dibuat dari potongan lidi. Banyaknya potongan lidi pada potongan ke-8 atau pada pola ke-8. Oke. Jadi di sini pada pola yang pertama itu ada 3 di sini. Lalu di sini ada 7. Lalu di sini ada 9, 11. Oke. Jadi polanya membentuk 3, 7, 11 dan selanjutnya. Nah, di sini dari pola pertama sampai pola ke selanjutnya itu berbeda 4 ya. Di sini dari 3 ke 7 bedanya 4. Dari 7 ke 11 bedanya juga 4. Nah, yang ditanya adalah pola ke-8. Berarti di sini pola ke-8 kamu bisa menuliskan pola-pola berikutnya. Di situ kan ada sampai pola ke-3. Berarti pola ke-4-nya bedanya 4 lagi nih. Berarti ada 15. Lalu pola ke selanjutnya, atau di sini mungkin kita tulis pola selanjutnya aja dulu ya. Pola selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada 15, 19, 23, 27, lalu 31. Mungkin kalau mau dilanjutkan berarti masih bisa dilanjutkan lagi. Nah, tetapi di sini yang ditanya adalah sampai pola ke-8. Nah, di sini kan ini pola pertamanya 3. Pola keduanya 7, pola ketiganya 11, pola keempat 15, pola ke-5 itu 19, pola ke-6-nya 23, 27 itu jadi pola ke-7 ya. Pola ke-8-nya adalah 31. Maka pola ke-8 adalah 31. Seperti itu ya. Masih cukup mudah. Kita lanjut ke nomor 2. Pola persegi pada gambar di atas menunjukkan barisan bilangan 1, 5, 9. Banyaknya persegi pada pola ke-10. Oke. Di sini harusnya di gambar itu ada ada arsiran. Coba kita arsir. Nah, di sini harusnya itu diarsir nih. Ini diarsir, nanti ini diarsir. Ke sini, lalu nanti ke sini. Nah, jadi nanti ini kotak-kotak yang dilewati oleh garis ini dia itu diarsir gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 1, lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 159 ya, sesuai dengan pola yang ada. Jadi polanya membentuk 1, 5, 9. Nah, dan selanjutnya. Jadi kalau kalian menunjukkan dan selanjutnya jadi koma, lalu di spasi nanti titik ketiga. Seperti itu ya. Nah, di sini banyak persegi pada pola ke-10. Sama ya seperti tadi. Pola selanjutnya itu pola selanjutnya berarti 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 dan seterusnya ya. Nah, kita butuh sampai 10 pola di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas ya. Jadi pola ke-10
adalah 37. Seperti itu ya. Itu untuk nomor 2 masih mudah. Lalu yang nomor 3 itu polanya itu membentuk noktah atau titik. Nah, pada pola pertama di sini ada 1, 3, 6, 10 dan selanjutnya. Oke, pola membentuk 1, 3, 6, 10 dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 1 ke 3 bedanya 2, dari 3 ke 6 bedanya 3, lalu di sini dari 6 ke 10 bedanya itu adalah 4. Berarti kalau misalkan kita lihat bedanya itu dia tidak stabil, tetapi maksudnya stabil tetapi dia itu selalu bertambah bedanya gitu ya. Berarti nanti pola selanjutnya dari 1, 3 itu kan bedanya 2, dari 3 ke 6 bedanya 3, dari 6 ke 10 bedanya 4. Nah, di sini sampai ke 12. Oke. Berarti nanti selanjutnya bedanya 5 ya. 15, lalu bedanya 6, 21, bedanya 7 jadi 28. Bedanya 8 berarti 36. Bedanya 9 itu 45, bedanya 10 itu 55. Bedanya 11 itu 66, bedanya 12 itu 78. Kita hitung dulu coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pas ya. Jadi pada pola ke-12 adalah 78 gitu. Untuk nomor 4 kita lihat di sini 2, 5, 8, 11 bedanya 33 ya. Maka di sini pola selanjutnya gini ya. Pola membentuk 2, 5, 8, 11. Nah, berarti nanti selanjutnya adalah 14, 17, 20 dan selanjutnya ya, masih dilanjutin lagi karena ini mintanya 3 suku berikutnya. Maka di sini jawabannya adalah 14, 17 dan 20 yang A. Lalu nomor 5. Nomor 5, 2 suku berikutnya dari barisan bilangan pola membentuk 75, 69, 63, 58. Oke. Kita lihat di sini dari 75 sampai 69 itu bedanya 6. Dari 69 sampai 63 itu bedanya 6 juga. 63 sampai 58 itu seharusnya beda 5 ya. Mungkin kita ganti aja 58-nya dengan 57 gitu ya. Harusnya 57 karena dia jadi nggak stabil angkanya. Nah, jadi di sini pola selanjutnya atau 2 suku berikutnya adalah 51 dan dikurang 6 lagi berarti 45. Jadi ini harusnya pola selanjutnya membentuk ini. Jadi 51 dan 45 gitu ya. Jadi nanti ketika ada soal-soal yang sekiranya itu salah, kalian bisa menggunakan jawaban-jawaban kalian supaya soal itu memiliki jawaban yang lebih tepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide nomor 2. Jumlah 10 bilangan ganjil. Oh, ini ada ini ya. Kita back dulu. Nah, ini. Oke, jumlah 10 bilangan ganjil pertama. Oke. Jadi ini ada 2 cara. 10 bilangan ganjil pertama itu kan polanya maksudnya ya. Polanya membentuk 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi ya. 19. Nah, di sini kamu bisa menggunakan cara biasa. Jadi ini tinggal dijumlah aja nih semuanya. 1 ditambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13, tambah 15, tambah 17, tambah 19, dan selanjutnya gitu ya. Itu cara yang pertama. Tetapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan rumus, kalian bisa menggunakan rumus SN. Nah,
Nah, gini. SN itu berarti deret ya. Nah, kalau misalkan di sini kan karena dia bedanya ini 2 ditambah 2, maka dia masuk ke dalam deret aritmatika. Oke, di sini rumusnya kita pakai fraction n/2. Lalu di sini nanti dikali, di sini ada ya dikali, jadi kalian jangan pakai x kalau misalkan ngetik di komputer. Nah, di sini ada nih. Dikali dalam kurung 2a ditambah n-1 kali b. Di sini ibu nggak menggunakan cara manual ya. Kalau cara manual mungkin kalian bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, seperti ini. Nah, nanti tinggal di sini SN lagi sama dengan n/2 karena di sini ada 10 bilangan ganjil pertama, maka n di sini kita ganti dengan angka 10. Gitu ya, S10. Maka di sini n/2-nya diganti dengan n-nya itu adalah 10, lalu bawahnya 2. Nanti dikali di sini 2a, 2 dikali a-nya itu adalah suku pertama, berarti suku pertamanya adalah 1 gitu ya. Lalu ditambah n-1 berarti 10 dikurang 1. Lalu dikali b, b-nya itu adalah beda. Dari sini sampai sini bedanya adalah 2, berarti dikali dengan 2. Kita tutup. Seperti itu. Selanjutnya di sini berarti S10 ya. S10. Bentar. S10 sama dengan 10/2 itu adalah 10 bagi 2 berarti 5. Lalu nanti dikali dengan dalam kurung 2 kali 1 itu 2, lalu ditambah 9 dikali 2 berarti ya 10 dikurang 1 itu kan 9. 9 dikali 2 adalah 18, seperti itu. Nah, ini kalian bisa langsung kerjakan nih kayak gini. 2 ditambah 18 itu kan 20. Nanti kita kalikan dengan 5, maka kita dapat 100. Seperti itu. Nah, mungkin kalian ada yang memiliki cara-cara cepat lainnya, kalian bisa gunakan. Nah, untuk menggunakan rumus cara cepat tadi, ibu persilakan. Nah, tapi tentunya dengan logika matematika yang benar, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7 di sini ada 2 cara. Ada yang menggunakan rumus UN kalau misalkan dia barisan aritmatika atau bisa juga kalau misalkan dia geometri gitu ya, pakai rumus UN, atau kita bisa mencoba dari PG-PG yang ada di sini. Kita coba pakai rumus UN dulu. Jadi kan rumus UN sama adalah A ditambah n-1 kali b. Ibu di sini pakai ketikan biasa ya. Nanti kita lihat perbedaannya itu jauh lebih rapi ketika kita menggunakan di sini namanya equation. Ya. Nah, di sini UN-nya ini adalah rumus suku ke n, maka di sini tetap UN. A-nya itu adalah suku pertama. Nah, kita lihat dulu nih, apakah benar di sini kita udah menggunakan rumus yang benar. 2 ke 9 bedanya 7, 9 ke 16 bedanya 7, 16 ke 23 juga bedanya 7. Berarti benar ya, dia masuk ke dalam barisan aritmatika. Nah, berarti A-nya atau suku pertamanya adalah 2. Lalu di sini n-nya kita biarkan karena kita mau menggunakan soal tersebut menjadi rumus dari suku ke n. Di sini n-1 dikali bedanya adalah 7. Berarti di sini nanti dikali 7 gitu ya. Nah, maka di sini UN maksudnya ya. UN sama dengan 2 ditambah, nah ini dari N dikali 7 berarti kan dia 7N, lalu min 1 dikali 7 jadi min 7.
Nah, di sini sudah mulai terbentuk, maka UN adalah UN sama dengan 2 min 7 itu kan min 5 ya. Nah, di sini berarti 7N min 5, seperti itu. Maka rumus suku ke N-nya adalah 7N min 5 atau yang A. Nah, berarti kalian nomor 8 itu sampai nomor 9 bisa ya. Kalian coba kerjakan sendiri di rumah. Lanjut, kita nomor 10. Agar suku-suku bilangan 6, 10, 18, 34, A 130 membentuk barisan bilangan, maka nilai A-nya itu harus berapa? Kita lihat di sini bedanya 4. Oke. 6, 10 polanya membentuk 6, 10, 18, 34, A dan 130. Oke. Jadi kita bisa analisis terlebih dahulu. Di sini dari 6 ke 10 kan bedanya 4. Ya. Dari sini ke sini bedanya adalah 4. Lalu dari sini ke sini bedanya, kejauhan. Oke, dari sini ke sini bedanya itu adalah 8. Mohon maaf kalau tulisannya jelek ya. Semoga bisa dilihat dengan baik. 18 ke 34 berarti bedanya 16. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari 4 ke 8 itu sebenarnya dikali 2 gitu ya. 4 ke 8 dikali 2. Lalu dari 8 ke 16 juga berarti dikali 2. Nah, maka untuk selanjutnya berarti bedanya juga kita kali 2 lagi. Jadi ini perpaduan antara aritmatika dengan geometri. Jadi di sini kita kali 2 lagi nih. Oke, berarti nanti di sini bedanya adalah 32. Maka di sini suku sebelumnya 34 kita tambahkan dengan 32. Hasilnya adalah 66 ini ya. Begitu ya caranya untuk nomor 10. Oke, ini Ibu cancel dulu. Nanti bisa dipelajari lagi. Lalu kita masuk ke slide terakhir, 5 soal terakhir. Oke, suku ke-11 dari barisan bilangan tersebut. Nah, ini kan sebenarnya bedanya 3, beda 3 gitu ya. 11. Polanya membentuk 7, 10, 13, otomatis selanjutnya 16 ya. Ini sampai suku ke-11. Nah, kalian bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi UN tadi ya, yang ini mana? Nah, ini aja ya, kita kopas. Oke, seperti ini nih rumusnya. Nah, ini. A-nya itu adalah 7. Lalu N-nya tadi kan dia mau suku ke-11, berarti di sini U11 ya, kita ganti. U11 sama dengan A-nya adalah 7 atau suku pertamanya 7. N-nya tadi adalah suku ke-11 tadi. Dikurang 1, lalu dikali bedanya. Di sini bedanya 7 ke 10, bedanya adalah 3. Berarti di sini 3. Lalu nanti di bawahnya 7 ditambah 11 kurang 1, 10. 10 dikali 3, 30. Otomatis di sini 37 adalah nilai dari U11 atau suku ke-11. Jadi kalian bisa menggunakan cara manual, bisa juga menggunakan rumus. Tapi untuk cara manual disarankan tidak digunakan dalam soal misalkan yang ditanya suku ke 150 misalkan. Itu kan dia terlalu lama ya, jadi kalian bisa menggunakan rumus UN, baik aritmatika maupun geometri, seperti itu. Oke, selanjutnya suku ke-12. Ini nomor 12 ya, U12.
Di situ 1 kali 2, selanjutnya 3 kali 4, 5 kali 6. Berarti nanti selanjutnya kita bisa menggunakan rumus, bisa juga enggak ya. Coba kita pakai rumus aja ya. Nah, ini adalah rumusnya. Di sini U12 kita cari untuk di sini kan satu sukunya itu dibentuk oleh 2 angka ya. Ada di sini angka yang pertama, lalu ada yang angka kedua. Nah, kita di sini cari dulu untuk angka yang pertama. Angka pertama. Oke, jadi angka yang pertama A-nya adalah 1 di sini. Lalu ditambah dengan 12 dikurang 1. Nah, nanti B-nya atau bedanya dari 1, di sini kan selanjutnya itu adalah 3 ya. Angka yang sebelah sini ya maksudnya. Berarti bedanya adalah 2. Dikali 2 berarti U12 sama dengan 1 ditambah 12 kurang 1 itu 11. 11 kali 2 adalah 22. Nah, berarti U12 untuk angka pertama itu adalah 23. Nah, sekarang kita lanjutkan juga untuk yang angka kedua. Walaupun sebenarnya di sini di pilihan ganda bisa kita lihat yang 23 itu hanya yang C. Tapi kita cek juga ya. Di sini berarti bisa ya. Oke, di sini. Nah, kalau sekarang di sini kita ganti dengan angka kedua. Nah, terus di situ A-nya bukan 1 lagi, tapi di sini adalah angka 2. Nah, karena sama-sama untuk mencari U12, berarti di sini 12 dikurang 1 lalu dikali 2. Kenapa 2? Di sini dari 2 ke 4 juga bedanya 2 gitu ya. Lanjut, berarti U12 sama dengan 2 ditambah 12 dikurang 1, 11. 11 dikali 2 itu 22. Jadi sama dengan 24. Nah, maka untuk suku selanjutnya itu adalah itu 23 dikali 24, seperti itu. Jadi masih mudah ya. Lalu untuk 13 diketahui barisan bilangan 3, 5, 7, 9 suku ke N plus 1 dari barisan bilangan tersebut. Oke, jadi di sini kita harus membuat rumus suku ke N-nya juga, sama seperti tadi. Ini saya kopas dulu aja. Jadi nomor 13 kita pakai rumus ini, lalu kita tentukan rumus dari 3, 5, 7, 9-nya itu sendiri. Jadi di sini UN sama dengan A-nya adalah 3 tadi ya. N-nya tetap N dikurang 1 lalu dikali B-nya adalah 2 karena dari 3 ke 5 bedanya 2 gitu ya. Dikali 2. Nah, jadi nanti kita dapatkan rumus suku ke N-nya. Itu adalah 3 ditambah 2N dikurang 2. Nah, maka di sini 2N ditambah 3 dikurang 2 itu kan 1. Jadi 2N ditambah 1. Seperti itu. Lalu, karena di sini mau mencari suku ke N-nya itu adalah di sini, jadi nulisnya gini nih, N ditambah 1 lagi. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus 2N plus 1, maka nanti didapat 2N plus 1 gitu ya, sama dengan 2 dikali N-nya diganti N plus 1 tadi dari soal. N plus 1 lalu ditambah 1. Nah, berarti nanti kita dapat 2N ditambah 2 ditambah 1.
Nah, berarti kan sini 2 kali N tadi 2N ya. 2 kali 1 ya 2 gitu. Berarti nanti hasilnya itu adalah 2N ditambah 4. Harusnya seperti ini nih. Coba. Suku ke N plus 1. Coba kita lihat ya di sini. Nggak ada yang salah. Oke, jadi untuk nomor 13 mungkin di sini ada kesalahan input. Jadi enggak. Saya yang salah di sini. Di sini harusnya ditambah 1 ya belakangnya. Berarti benar di sini ditambah jadi 3. 2N plus 3. Jadi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, untuk 2 soal berikutnya nanti saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.